Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih tetap setia mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klapro hingga saat ini. Dan saya mau langsung ke Pak Richard aja. Pak Richard, kita juga tahu bahwa gerakan-gerakan yang seperti mafioso ini, dalam konteks yang sangat negatif tadi, itu sekarang juga banyak merambah ke dunia sosial. Di mana kita ketahui banyak organisasi-organisasi yang melakukan kecurangan, dengan kata lain menilap duit yang seharusnya ditujukan untuk orang-orang yang sedang kesusahan, baik itu orang miskin ataupun mereka yang baru saja terkena bencana alam, gitu ya. Jadi karena itu saya juga ingin tahu ini gejala apa sesungguhnya, bagaimana sih sebenarnya gerakan-gerakan mereka yang mengatasnamakan penderitaan ini dalam upaya sesungguhnya adalah melakukan eksploitasi terhadap kesusahan orang lain ataupun siapa saja yang bisa dieksploitir, termasuk mungkin pemerintah atau para politisi di negara-negara yang bersangkutan. Sebenarnya bukan hal yang aneh nih Pak Gigin, bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi di seluruh dunia. Amerika demikian maju, di New York terjadi masih, ya, di Inggris masih terjadi, di Australia masih terjadi, korupsi seperti itu masih ada. Tapi caranya sophisticated. Ya. Kita ambil aja yang recent ya, yang baru saja terjadi mengenai gempa di Haiti. Waktu gempa di Haiti itu banyak sekali yang membantu. Itu terkumpul $800 juta. Kemarin saya cek, dari $800 juta itu yang tersalurkan hanya $200 juta. Dan itu disalurkan ke NGO, banyak disalurkan ke LSM. Ketika ditanya, kenapa tidak disalurkan $600 juta? Begitu banyak orang membutuhkan rumah, begitu banyak orang membutuhkan makanan, minuman. Mereka mengatakan bahwa kita wait and see, kita menunggu supaya tepat sasarannya. Padahal sasarannya sudah di depan mata dan itu disaksikan oleh mata dunia. Jadi kalau kita bicara Indonesia terlalu kecil lah. Ya kita lihat ini ya, kejadian yang demikian besar, NGO ini adalah musang berbulu ayam. Ya, mereka mengkorup. Nah, modus operandi ini kena dipakai karena kalau kita bilang saya mafia, saya peras, udah nggak berlaku lagi sekarang. Caranya yang dipakai adalah sophisticated, sangat sophisticated. Isu-isu kemanusiaan, isu-isu hak asasi manusia. Isu-isu, misalnya kalau kita lihat ada organisasi di sini yang membela satu agama tertentu dibiayai oleh Timur Tengah, itu kan sebenarnya mafia juga. Ya, dibiayai, dia sebagai satu organisasi resmi dibentuk. Kan mafia juga untuk menjalankan agenda termasuk tertentu. Duitnya dipakai untuk kawin lagi antara lain. Nah, tapi yang kita lihat kenapa timbul mafia-mafia ini, karena mereka merasa fungsi dari pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Karena fungsi dari pemerintah tidak berjalan semestinya, muncullah mafia-mafia seperti itu. Jadi ini juga kalau kita lihat bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Berarti ada satu kesadaran global yang memang saat ini masih melakukan hal seperti itu, belum tercerahkan. Ya. Tetapi juga yang mengcounter ya juga banyak sekarang. Jadi kalau kita punya es ya, dalam es itu katakanlah mental yang jelek ada di dalam es tersebut. Nah, supaya dia bisa cair esnya harus dipanaskan kan. Ya, jadi kalau tangan kita gini kan akan panas. Nah, demikian juga hal-hal yang terjadi di dalam negeri seperti kasus-kasus seperti Gayus, Bank Senturi, itu kan hal-hal yang jelek, tapi sekarang ada kondisi baru yang namanya etik, dia membuat friksi kan. Ya, adanya demokrasi, adanya demonstrasi, itu adanya pemeriksaan dari DPR membuat friksi. Dengan membuat friksi dia akan cair es tersebut. Ya. Dan kalau kita lihat demo bukan hanya ada di sini saja, di mana-mana. Misalnya waktu ada pertemuan mengenai greenhouse, mengenai global warming di Copenhagen. Kan kalau kita lihat tujuannya kan bagus, tapi yang demo banyak juga kan. Kenapa? Karena mereka lihat ini ada hidden agenda. Dan dengan adanya demo, adanya friksi, hidden agenda itu terbuka. Kalau kasus Gayus ini tidak ada seorang Susno, misalnya tidak ada yang memfriksi, tidak terbuka. Jadi dengan ditervisi terbuka semua. Kenapa zamannya baru sekarang? Karena secara kesadaran global memang baru sekarang timingnya. Dan makin lama makin cepat. Dan mudah-mudahan friksi ini terus terjadi sehingga satu persatu dari peti es ini mencair. Dan everybody knows what is happening now. Bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita ikut dalam bagian friksi itu yang untuk memfriksi, ataukah kita hanya menonton saja? Paling aman kalau nonton saja. Karena apapun yang terjadi
munculnya consciousness baru, kesadaran baru mengenai etika itu tidak bisa dicegah lagi. Apakah kita ikut untuk berpartisipasi atau tidak? Ya, dan bagi orang Indonesia kebanyakan sekarang ini mereka keinginan untuk terlibat langsung gitu dalam mengembangkan friksi-friksi tadi. Karena marah. Dengan tujuan yang baik. Karena marah. Karena tertekan. Ya, sangat tertekan. Karena ini kita bisa lihat dari arus informasi yang ada di internet. Kita lihat betapa bergairahnya sekarang ini masyarakat Indonesia untuk ikut terlibat langsung dalam upaya menyelesaikan semua persoalan yang ada di negara kita, terutama persoalan yang menyangkut korupsi. Karena mafia korupsi ini udah luar biasa. Kembali waktu kita revolusi industri, itu power kan bukan main, demikian juga. Tapi nggak ada informasi. Ketika terjadi sekarang revolusi informasi, informasi demikian cepat, ya sampai ke masyarakat. Sekarang masyarakat bisa melihat hal-hal yang dulu masih tertutup. Jadi memang timbul, kalau dulu ada zaman batu, kemudian agriculture industry, lalu industry revolution, lalu information age. Sekarang yang ada adalah etika age, ethic age, the age of ethic. Karena informasinya flowing. Dan gak ada yang bisa mengontrol. Gak ada yang bisa mengontrol. Jadi media diperlukan, forum-forum kayak ini diperlukan untuk memberikan informasi. Iya, jadi saya kira the free flow of information itu juga perlu untuk mencegah atau untuk menandingi media-media resmi yang besar-besar yang belakangan ini menjadi bagian dari suatu industri yang sengaja dipakai untuk, ya kan, menggelapkan segala bentuk pencerahan yang ada di masyarakat. Betul. Tapi ada media juga yang membuat friksi kan? Iya, betul. Nah, ini penting gitu. Iya. Jadi diskusi-diskusi di TV yang debate, yang kelihatannya mengadu domba itu penting. Friksi supaya terbuka semua. Kalau nggak ada friksi, tidak bagus. Jadi mungkin ini kita bisa melihatnya dari berdasarkan suatu pendekatan tesis, antitesis, dan sintesis. Persis. Sama dengan listrik. Kalau ada korslet, selalu ada cahaya kan? Korslet cahaya terus mati. Lalu diperbaiki, muncul lagi lampunya. Kan? Jadi saya gembira melihat hal yang seperti ini. Iya, proses-proses seperti ini jelas sangat penting, Pak ya. Teman, kalau kita lihat ini kan ada semacam perbedaan bagaimanapun juga, karena teknologi informasi ini bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih relatif sangat mahal. Terutama mereka yang berada di kelas menengah ke bawah dan di desa. Sehingga ada sesuatu kesenjangan informasi dan kesadaran politik, ekonomi, dan sosial yang cukup lebar antara masyarakat yang kelas menengah ke atas dengan yang ke bawah, antara yang kota dengan yang di desa. Mungkin ini mirip dengan di Thailand sekarang ini, di mana ada suatu pertentangan yang sangat serius di antara masyarakat kota dan masyarakat desa dalam konteks kepemimpinan politik di negara itu. Thaksin Shinawatra sangat didukung oleh masyarakat yang mayoritas masyarakat yang tinggal di pedesaan. Lawannya didukung oleh mayoritas penduduk Bangkok. Nah, ini bagaimana Anda melihat dalam konteks Indonesia?